Selamat bertemu lagi dengan tutorial komputer. Saya akan sharing bagaimana kita belajar fungsi if atau fungsi logika di Microsoft Excel. Untuk lebih mudahnya, langsung kita praktik. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kita belajar fungsi if dengan mudah dan cepat. Jadi di fungsi if ini kita harus memahami logika atau memahami prefix apa yang ingin ditampilkan di tabel. Pada contoh di sini ada contoh tabel. Di sini ada jumlah harga. Kemudian di poin 3, jika jumlah belanja 200.000 dan atau lebih mendapat diskon 10%. Jadi kalimat di sini kita pahami bahwa jika seseorang belanja mencapai 200.000 dan atau lebih, jadi 200.000 ke atas, maka yang bersangkutan akan mendapat diskon 10%. Lawannya adalah jika belanjanya di bawah 200.000, maka tidak mendapat diskon karena tidak ada keterangan ya. Berarti dianggap tidak mendapat diskon. Jadi di sini untuk mengisi fungsi logikanya ada dua. Yang pertama, langsung ya kita praktek. Kita ketik fungsinya sama dengan, kemudian fungsi if kita ketik if, kemudian kita buka kurung. Nah, jadi teman-teman tidak perlu bingung apa yang akan ditulis karena secara otomatis Excel akan memberikan contoh atau memberikan petunjuk apa aja yang akan ditulis. Nah, jadi di sini contohnya if logical test. Jadi setelah buka kurung, logikanya apa yang ingin ditampilkan? Misalkan nih, jumlah belanja 200.000 dan atau lebih mendapat diskon 10%. Berarti jumlah belanja kita klik, berarti angka di sini ya. Ini adalah di sini. Ini adalah jumlah belanja atau jumlah harga yang terhitung. Jadi klik di sini. Nah, berarti jumlah belanja di sini, misalkan nih kita pakai yang pertama, lebih besar atau sama dengan 200.000. Berarti kita kasih tanda sama dengan atau lebih besar. Berarti lebih besar. Kita kasih tanda lebih besar dari 200.000. Oke. Kemudian kita ikuti petunjuk di sini, kita kasih koma. Kemudian kita buka kurung lagi. Di sini ada tulisan value if true. Jadi nilai jika benar. Jadi jika angkanya ini sama dengan atau lebih besar dari 100.000, apa yang akan terjadi? Jadi perintahnya di sini adalah 200.000 atau lebih besar mendapat diskon 10%. Jadi kita tulis di sini 10%. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita ikuti lagi koma. Kita buka kurung lagi. Kemudian di sini ada value if false. Jadi nilai jika salah. Jadi di sini jika di bawah 200.000 berarti tidak mendapat diskon. Berarti kita tulis 0%. Tutup kurung. Enter. Yes. Nah, di sini karena nilainya di bawah 200.000 otomatis tidak mendapat diskon atau diskonnya 0%. Kita tarik ke bawah. Nah, ini kita lihat jumlah harga atau jumlah pembelian
yang mencapai 200.000 atau lebih otomatis mendapat 10%. Jadi ini contoh logika pertama. Kemudian di sini ada contoh logika lagi ya, saya tulis di samping. Jadi kalau yang pertama tadi mencapai 200.000 atau lebih besar akan mendapat 10%. Jadi kalau sekarang kita pakai logika sebaliknya. Oke, kita kurung. Jika kita tulis lagi di sini jumlah harga, kalau tadi sama dengan atau lebih besar sesuai petunjuk soal di sini, sekarang kita balik, lebih kecil dari 200.000. Koma, kita buka kurung. Jadi kalau sekarang karena lebih kecil, kita lihat petunjuknya di sini 200.000 atau lebih mendapat 10%. Jadi kalau lebih kecil karena tidak disebutkan, maka di sini dianggap tidak memperoleh diskon. Kita tulis 0%. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi. Kemudian ini ya, jika logical testnya, jika nilai di sini lebih kecil dari 200.000, maka instruksinya adalah tidak mendapat diskon. Nah, jadi selama di sini di bawah 200.000, maka akan mendapat 0%. Nah, jika tidak sesuai dengan ini, maka akan mendapat 10%. Kita tulis di sini 10%. Kurung, kita tarik garis. Nah, di sini jawabannya dihasilkan angka yang sama dengan rumus logika berbeda. Jadi jika yang di sini kita pakai dengan pengertian di sini, kita ambil mencapai 200.000 dan lebih besar, berarti pakai sama dengan atau lebih besar. Cuma perbedaannya di sini adalah benarnya di sini 10%, selainnya adalah 0%. Nah, kalau di sini kebalikannya. Jadi jika di sini lebih kecil dari 200.000, maka tidak mendapat diskon. Berarti kalau yang lebih kecil tidak mendapat diskon, berarti yang sama dengan 200.000 atau lebih besar memperoleh 10%. Jadi dihasilkan jawaban yang sama. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.